Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habibillah Azukruf dengan NIM 21046068 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Eh, Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno, yang mana hal tersebut untuk mengambil nilai ujian akhir semester. Yang mana pertanyaan pertama yaitu pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sindok juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kumulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi. Kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai merubah nama negara tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu pada saat itu terjadinya bencana gunung berapi yang meletus di wilayah Jawa Tengah yang menyebabkan Empu Sindok memindahkan ke wilayah yang lebih aman dan terhindar dari bencana, yaitu tepatnya di Jawa Timur. Faktor kedua yaitu adanya serangan dan ancaman dari salah satu kerajaan Buddha terbesar pada saat itu, yaitu Kerajaan Kedatuan Sriwijaya, yang mana pada saat itu Kerajaan Sriwijaya ingin mengambil wilayah Jawa bagian tengah. Kenapa tidak di wilayah lain? Karena pada saat itu wilayahnya sudah dikuasai juga oleh Kedatuan Sriwijaya, yang mana Empu Sindok terpaksa harus memindahkan pusat kerajaannya ke wilayah yang lebih aman, yaitu di wilayah Jawa Timur, dan mengubah nama Kerajaan Mataram kuno tersebut menjadi Kerajaan Medang. Alasan berubahnya Kerajaan Medang karena pada saat itu Empu Sindok juga membuat dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Salah satu contoh pada masa kini negara yang memindahkan ibu kotanya tapi tidak merubah nama negara tersebut, yaitu contohnya negara Australia. Pada saat itu ibu kota Australia berada di kota Sydney, namun dipindahkan ke kota Canberra yang lebih tenang karena kota Sydney pada saat itu sudah menjadi kota yang sibuk dan menjadi kota yang padat. Lanjut, contoh negara kedua itu negara Kazakhstan. Dulu negara Kazakhstan beribu kota di kota Alma-Ata, namun pindah ke Astana. Namun kota Astana tersebut diubah menjadi nama Nur Sultan pada saat sekarang ini. Yang ketiga yaitu contohnya negara Jepang yang memindahkan ibu kotanya dari Kyoto ke Tokyo. Tetapi ada juga negara yang memindahkan ibu kotanya tetapi juga mengubah bendera dan nama negaranya, yaitu Myanmar, yang dulu beribu kota di Yangon dan bernama negara Burma, tetapi dipindahkan ke kota Naypyidaw dan berubah menjadi Myanmar, dan bendera Myanmar juga diubah sampai sekarang ini. Lanjut pertanyaan kedua. Analisislah apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan Kediri di masa pemerintahnya, dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikan analisis saya. Menurut analisis saya, ramalan-ramalan yang dibuat Jayabaya memang ada yang tepat sasaran, namun ada yang tidak. Hubungan dengan kejayaan kerajaan Kediri dengan ramalan menurut saya tentu tidak, karena alasan jayanya kerajaan Kediri yaitu figur Raja Jayabaya yang kuat dengan politik dan pemerintahnya yang kuat, dan Jayabaya pada saat itu berhasil mempengaruhi rakyatnya, atau berhasil memperalat dan mengarahkan rakyatnya. Hal tersebutlah yang membuat kerajaan Kediri berada di puncak kejayaan, bukan karena ramalan-ramalan. Karena ramalan-ramalan tersebut hanyalah tulisan atau prediksi tentang masa kini, yang mana tulisan-tulisan tersebut ketika ditulis, maka dengan menulis masa yang akan datang atau seperti pencapaian akan kita lakukan di masa datang, maka akan timbul tekad yang kuat untuk mewujudkan suatu peristiwa tersebut. Ramalan-ramalan kuno pada masa ini yang tepat sasaran itu salah satu contohnya dituliskan di ramalan tersebut bahwa ada bangsa kulit kuning yang nantinya akan menyelamatkan Nusantara dari penjajahan kolonial.
Hal tersebut memang tepat sasaran, tetapi itu hanyalah ramalan dan hanya sebuah kebetulan saja. Bukan berarti kita percaya terhadap ramalan tersebut, karena kita sebagai umat Islam tentunya dilarang untuk percaya kepada ramalan-ramalan. Pertanyaan ketiga yaitu sejarah pendirian kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi, apa hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, yaitu berawal pada masa Ken Arok. Ken Arok yang hanya seorang rakyat biasa mengabdi kepada Tumapel, ke daerah Tumapel yang menjadi cikal bakal berdirinya nantinya kerajaan Singosari. Pada saat itu Ken Arok jatuh hati kepada istri pemimpin Tumapel tersebut bernama Ken Dedes. Karena tekad sikap kejam dan arogan Ken Arok untuk haus akan kekuasaan dan ingin merebut wilayah Tumapel tersebut, maka ia membunuh suami dari Ken Dedes tersebut dan menikahi Ken Dedes. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Singosari. Dan karena adanya dendam dari anak tiri Ken Arok, maka pada saat itu banyak terjadi pertumpahan darah karena didasari oleh dendam, amarah di masa lalu. Maka Ken Dedes dibunuh oleh anak tirinya sendiri, yaitu Jaya Senopati. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kerajaan Singosari yaitu sikap arogan, kejam, haus akan kekuasaan nantinya akan menimbulkan penyakit hati, bukan menimbulkan kejayaan. Kejayaan tersebut hanya bersifat sementara atau roda yang berputar. Karena adanya dendam dan penyakit hati tersebutlah yang menjadi cikal bakal adanya konflik dan pertumpahan darah di mana-mana dan adanya pengkhianatan. Maka sikap arogan, kejam, dan haus akan kekuasaan tersebut juga menjadi cikal bakal terjadinya perang pertumpahan darah atau pengkhianatan. Lanjut pertanyaan keempat itu, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah palapa saat diangkat menjadi pati kerajaan Majapahit, dan analisis beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sumpah palapa tersebut. Alasan Gajah Mada melakukan sumpah palapa yaitu pada saat itu terjadi pemberontakan yang sangat parah dan berhasil diredamkan oleh Gajah Mada yang menyebabkan dia dilantik menjadi pati. Dengan hal tersebut, agar kejadian pemberontakan dan pertumpahan tersebut tidak terjadi lagi, maka Gajah Mada bertekad dan mengucapkan sumpah palapa pada saat pidatonya, yaitu ingin menyatukan seluruh Nusantara. Gajah Mada pada saat itu mulai mengambil langkah-langkah dengan mengambil wilayah-wilayah dan menguasai wilayah-wilayah di seluruh Nusantara agar nantinya tidak terjadi pemberontakan, seperti kerajaan-kerajaan di Bali, dan kerajaan-kerajaan sampai ke kerajaan di wilayah Indochina dan di Filipina. Akibat dari sumpah palapa tersebut, Gajah Mada berhasil menaklukkan sebagian wilayah kerajaan di Nusantara menjadi wilayah Majapahit sampai ke wilayah Indochina dan bahkan ke kepulauan Filipina, yang menyebabkan pada saat itu kerajaan Majapahit menjadi kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara dan menguasai hampir seluruh Nusantara. Bahkan pada saat itu Majapahit menjadi salah satu kerajaan yang berhasil menggagalkan dan mengalahkan invasi Mongol ke wilayah Asia Tenggara. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.